wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Berdoa itu merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah karena pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam pembelajaran. Walaupun harus pakai masker ya, jaga jarak harus tetap diutamakan. Gunakan protokol kesehatan. Semuanya berangkat ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sebagai pelajar kita kan harus meningkatkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi di sekitar kita, di sekitarku. Nah, apa yang kalian ketahui tentang globalisasi? Apa manfaat globalisasi yang kalian rasakan? Teknologi lebih modern. Selain itu, mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi lebih cepat. Kita hari ini belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memperjelas peran Indonesia dalam kerjasama tingkat ASEAN. Nah, selain itu kalian nanti dapat membuat paragraf tentang teks eksplanasi. Setelah itu kalian dapat membuat laporan hasil percobaan lampu hemat energi. Kita ketahui dari dampak globalisasi, bangsa Indonesia itu bisa bekerja sama, bisa mengenal bangsa lain di seluruh dunia. Salah satunya bangsa Indonesia dapat bekerja sama dalam lingkup Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN. Nah, sekarang ayo amati video kerjasama ASEAN berikut. Tentang tema 4 di kelas 6, globalisasi, untuk materi kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Pertama adalah kerjasama bilateral. Tadi video tentang kerjasama ASEAN. Ada berapa bentuk kerjasama ASEAN? Apa? Kerjasama bidang ekonomi, sosial budaya. Apalagi? Pendidikan. Lalu kerjasama bidang politik. Semakin besar peran Indonesia dalam bidang kerjasama ASEAN, maka bahasa Indonesia akan semakin dikenal oleh seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Nah ini, Bu Guru punya teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia Dinilai Layak Jadi Bahasa ASEAN. Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Terjadinya suatu proses ilmu pengetahuan alam. Ya, boleh. Teks eksplanasi itu terdiri dari apa? Siapa yang bisa? Coba Mbak Sela. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Iya, jadi dari teks eksplanasi itu ada pernyataan umum atau yang disebut apa? Pembukaan, lalu deret penjelas, lalu kesimpulan. Dengan adanya pengaruh globalisasi, kita semakin dikenal di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan kita juga semakin berubah dengan adanya kemajuan teknologi. Salah satunya itu dengan penggunaan listrik. Semua alat-alat rumah tangga sekarang menggunakan listrik. Nah, bagaimana cara kita menghemat penggunaan listrik? Kenapa listrik harus dihemat? Karena sumber daya itu terbatas. Sekarang
amati kegiatan manusia yang menggunakan energi listrik. Menurut kalian, apakah hal tersebut mencerminkan orang yang bijak? Bisa jawab listrik? Tidak. Kenapa? Sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama kelompok cermat. Tulisan Yang kedua kelompok cerdas. Yang ketiga kelompok canggih. Tugas kalian yang pertama, nanti kalian diskusikan membuat peta pikiran kerjasama ASEAN, lalu membuat paragraf berdasarkan teks eksplanasi, lalu melakukan percobaan hemat energi. Nah, ini nanti kalian jawab. Setelah kamu jawab, kalian bisa menyusun laporan hasil percobaan. Bidang ekonomi, politik, Leon, yuk. Sekarang tuliskan hasil diskusinya di LKPD. Semua sudah selesai? Sudah. Sekarang ayo dipresentasikan. Coba nomor 1, kelompok canggih. kerjasama ASEAN. 1. Ekonomi. Di antara lain ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Kelompok cermat, yuk silakan maju. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Kelompok cerdas, silakan maju. Lampu mana yang mempunyai kualitas cahaya paling terang? LED. Lampu mana yang mempunyai kualitas hemat energi? Jelaskan. LED karena dengan watt yang sama lampu LED menyala lebih terang. Terima kasih ya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apa kesimpulannya? Indonesia mempunyai peran yang penting dalam kerjasama ASEAN. Yang kedua, Indonesia semakin dikenal oleh dunia internasional. bahasa Indonesia semakin dikenal oleh dunia internasional. Lalu ada lagi kesimpulannya? Kita harus berperilaku hemat energi. Kita harus berperilaku hemat energi. Itu tadi kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Terus, nah, ayo sekarang kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Dalam sosial budaya Indonesia menjadi tuan rumah di SEA Games di Palembang. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Bagaimana cara kita memanfaatkan energi listrik? Coba, apa saja yang harus kita lakukan? Mematikan lampu saat siang hari. Apalagi? Mematikan televisi jika tidak ditonton. Sekarang Bu Guru akan bagikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan dulu ya. Jangan lupa tulis namanya dulu baru dikerjakan. Sudah. Tadi pekerjaan kalian semuanya sudah baik. Walaupun ada yang masih kurang, Ibu berharap kalian akan selalu giat belajar. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, ayo ketua kelas siapkan untuk berdoa dulu. Jangan lupa besok kita masih lanjutkan pada materi globalisasi dan manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya, supaya besok kita dapat belajar bersama. Bu Guru ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.